Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Perasakan kembali rasanya punya orang tua. Apa kabar, Pak? Maaf, Friska baru bisa datang ke sini. Ujar Friska lembut dan sopan. Reno tersenyum hangat mendapati perlakuan sopan menantunya ini. Papa sangat sehat dan kuat seperti yang kamu lihat, Friska, balas Reno sambil terkekeh pelan. Syukurlah kalau begitu. Papa harus selalu sehat dan kuat karena hanya papa dan mama orang tuaku saat ini, ujar Friska tersenyum lembut. Friska hendak bertanya di pada Rini karena memang tidak terlihat eksistensinya bersama Vano dan Reno. Namun tiba-tiba suara lembut itu sudah mengalun dengan indah. Kalian sudah sampai, sedang membicarakan apa dengan papa? Tanya Rini kepo. Dia dari tadi berada di dapur membantu menyajikan makan malam untuk mereka semua dan mendengar suara sayup-sayup dari ruang keluarga. Rini memeluk Friska sambil merautkan kedua pipinya ke pipi Friska, lalu membawa Friska untuk duduk di sampingnya. Sedangkan Ardigo, dia sudah seperti diabaikan di keluarganya sendiri. Ia memilih duduk di sofa yang berseberangan dengan Rini dan Friska, sehingga kedua wanita tersebut jelas saja menjadi objek utama pandangannya. Sementara Vano kembali fokus dengan tontonannya dan tidak terlalu memperdulikan obrolan orang dewasa di sekitarnya. Friska tadi meminta papa untuk selalu sehat, Mah, kata Friska, hanya kita orang tuanya saat ini. Ujar Reno menjawab pertanyaan istrinya. Nah, dengarkan itu permintaan anakmu, Pak. Jaga makanan papa supaya kolesterolnya tidak kambuh lagi. Peringat Rini kepada sang suami. Friska tersenyum haru mendengar ucapan Rini yang menganggapnya bukan hanya sebagai menantu, tapi sudah seperti anaknya sendiri. Iya, Mah, iya, balas Reno pasrah. Oh, iya sayang, Mama lupa menanyakan soal keluarga kamu. Kami belum menghubungi mereka. Di mana mereka sekarang? Maafkan kami ya, Nak. Kami sampai melupakan hal yang sangat penting seperti ini. Ujar ini kentara dengan raut bersalah. Ardigo yang sebelumnya fokus melihat televisi karena kesal saat diabaikan oleh kedua orang tuanya, tiba-tiba merasa tertarik dan penasaran ketika mendengar pertanyaan Rini. Friska tersenyum kecut ketika mendengar pertanyaan yang dilontarkan Rini. Orang tuaku sudah tidak ada, Mah, ujar Friska dengan tersenyum paksa. Rini yang mendengar itu pun seketika merasa bersalah karena telah menanyakan ini dan membuat raut wajah Friska berubah. Maafkan Mama ya, Nak, Mama tidak tahu, ucap Rini memegang lengan Friska. Ardigo pun sudah sepenuhnya beratap kedua wanita di hadapannya ini. Dia tertegun melihat ekspresi Friska yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kini wajah cantik itu terlihat menampilkan raut sedih yang coba ditutupi oleh Friska. Dengan senyum terpaksa, sangat berbeda dari wajah cuek dan menyebalkan yang tadi ditemuinya di dalam mobil. Tidak apa-apa, Mah, lagi pula itu sudah lama. Apakah kami boleh mengetahui tentang keluargamu, Nak? Kami ingin tahu tentang kamu. Tapi kalau kamu belum siap, kami tidak akan memaksamu. Rini tersenyum lembut. Tentu saja boleh, Ma, balas Friska tersenyum tipis, lalu mulai menceritakan tentang kedua orang tuanya. Ketika aku berumur 4 tahun, aku dan ibu melihat ayah bersama seorang perempuan. Waktu itu aku masih terlalu kecil dan tidak terlalu paham. Yang aku ingat, ibu hendak menyusul ayah untuk mengajaknya pulang bersama kami. Tapi ibu malah ditabrak mobil dan meninggal tepat di depan mataku. Dan sampai saat ini, aku tidak tahu ayah ada di mana. Mungkin ayah juga sudah melupakanku, dia tertawa getir mengingat nasibnya. Setelah ibu meninggal, aku langsung diurus oleh pihak berwajib dan mereka menitipkanku di panti asuhan. Dan semenjak itu, aku tinggal di sana hingga lulus SMA. Friska menyudahi ceritanya sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya dan tersenyum paksa. Dia bahkan tidak menyadari cairan bening itu keluar dari pelupuk matanya.
Rini juga mengusap air mata yang tak terasa menganak sungai di pipinya. Mendengar cerita pilu Friska membuat hatinya ikut teriris. Maafkan mama sayang, sudah membuatmu sedih seperti ini. Aku tidak sedih lagi, Ma. Karena sekarang aku sudah punya mama dan papa. Aku sangat senang dengan perlakuan papa dan mama kepadaku. Dan aku sangat bersyukur kepada Tuhan, karena telah mempertemukanku dengan orang baik seperti papa dan mama. Karena berada di antara kalian membuatku bisa merasakan kembali rasanya punya orang tua. Bolehkah aku menganggap kalian seperti orang tuaku sendiri? Ujar Friska syarat akan pengharapan di ujung kalimatnya. Tanpa dia sadari setetes air mata lolos lagi dari pelupuk matanya. Rini langsung menarik Friska ke dalam pelukannya. Kamu ini bicara apa? Nak, kami ini memang orang tuamu. Kamu adalah istrinya Digo, anak kami. Dan kami pasti akan menyayangi kamu seperti kami menyayangi Digo. Rini tanpa sadar juga meneteskan air matanya lagi. Sedangkan Reno dan Ardigo hanya menatap kedua perempuan tersebut dengan pikiran masing-masing. Reno menatap prihatin karena tersentuh dengan cerita Friska. Dia lalu menepuk pelan pundak istrinya yang masih memeluk Friska erat berusaha menenangkannya. Sedangkan Ardigo sangat terkejut mengetahui fakta besar tentang latar belakang Friska. Selama ini dia tidak pernah peduli bahkan tidak pernah terpikirkan sedikitpun tentang Friska. Dia juga merasa prihatin mendengar cerita yang baru saja didengarnya dari Friska. Dia akhirnya menemukan alasan kenapa Friska terlihat terharu setiap kali berada di dekat orang tuanya, terutama ketika berada dalam pelukan Rini. Dia selalu memperhatikan Friska yang sampai meneteskan air matanya ketika berada di pelukan ibunya tersebut. Apa karena itu juga dia menghentikan pernikahanku waktu itu? Karena dia trauma dan membenci sebuah pengkhianatan seperti yang dilakukan ayahnya, jadi dia berusaha untuk menyelamatkanku? Dia benar-benar berniat menolongku waktu itu? Ardigo sibuk dengan pikirannya sendiri sampai tidak menyadari bahwa semua orang sudah beranjak menuju ruang makan. Hingga tepukan pelan di bahunya sedikit membuatnya terkejut. Mas. Iya. Ardigo tersentak lalu mendongak dan mendapati raut wajah heran Friska. Kamu kenapa? Aku sudah memanggilmu sejak tadi. Saya tidak kenapa-napa. Ada apa? Tanya pria itu masih belum sadar. Sampai kapan kamu akan di sini? Tidak ikut makan malam? Itu yang masak mama. Bukan aku, sindir Friska seolah menjelaskan kebiasaan Ardigo di apartemen yang tidak mau memakan masakannya. Ardigo sedikit tertampar dengan ucapan Friska. Dan ketika dia melihat ke sekitarnya, memang hanya tinggal dia dan Friska di ruangan ini. Iya, kamu duluan saja, saya akan menyusul. Oke, Friska pun berlalu menuju ruang makan. Ardigo merogoh ponselnya dan mencari nama Andre di sana. Sebagai sekretaris sekaligus asisten, Andre memiliki kemampuan yang bisa diandalkan dalam urusan penyelidikan. Karena menjadi CEO membuatnya harus berhati-hati dalam mengenali orang lain, sehingga dia akan selalu meminta Andre untuk menyelidiki latar belakang seseorang yang akan bekerja sama dengannya. Andre, tolong selidiki latar belakang Friska. Ardigo pun mengirim pesan tersebut kepada Andre. 2 menit kemudian Andre membalas pesannya dengan mengirimkan sebuah file yang berisi latar belakang Friska.
Kenapa cepat sekali? Batin pria itu heran. Ini Pak, saya tahu Bapak akan membutuhkannya. Jadi saya sudah lama menyelidiki Nona Friska. Ardigo mengangguk paham setelah membaca pesan yang dikirim sang asisten. Oke. Ardigo pun memasukkan ponselnya ke saku celana setelah membalas pesan Harry. Dia berniat akan membaca file tersebut setelah makan malam nanti. Aku harus mencari tahu kebenaran dari cerita Friska. Batin Ardigo lalu melangkahkan kakinya menuju ruang makan. Makan malam pun berjalan dengan lancar. Setelah selesai makan, Friska menolong Bi Eka mencuci piring. Rini sudah melarangnya namun Friska tetap bersikeras ingin membantu. Dia merasa tidak enak jika hanya menumpang makan di sini. Sementara Reno, Rini, Ardigo dan Vano kembali menuju ruang keluarga untuk berbincang-bincang. Vano main di sana dulu ya sayang. Oma dan Opa ingin berbicara dengan Papa, ujar Rini sedikit berbisik kepada Vano. Dia tidak ingin Vano mendengar perbicaraan orang dewasa. Oke Oma, balas Vano patuh lalu berjalan menuju sudut ruangan yang terdapat banyak mainan. Mama senang kalian datang ke sini. Sering-seringlah membawa Friska ke sini, Digo. Dia pasti merasa bosan di apartemen, ujar Rini membuka percakapan. Iya Ma, lagi pula dia juga bekerja dan pulangnya selalu sore, balas Ardigo acuh. Friska bekerja di mana? Aku tidak tahu, balas Ardigo mengedikkan bahunya. Kamu memperlakukan Friska dengan baik, kini Reno yang angkat bicara. Aku tidak pernah melakukan kekerasan kepadanya, Pa. Bagaimana dengan sikap kamu? Tanya Rini. Ardigo terlihat gugup ketika mendapati pertanyaan tersebut dari kedua orang tuanya. Dia merasa sedang diinterogasi oleh orang tuanya. Aku hanya tidak terbiasa hidup bersama orang asing, balasnya yang langsung dapat dimengerti oleh Reno dan Rini. Dia bukan orang asing lagi Digo, dia istri kamu. Kamu sendiri yang memintanya untuk menikah denganmu. Tapi kan itu karena pertanggungjawaban atas perbuatan dia, Ma. Aku tidak mau menanggung malu karena perbuatan dia waktu itu. Justru karena itu, dia sudah membantumu. Mama tahu kamu memaksa Friska untuk menikah denganmu, kan? Tentu saja, masa dia pergi begitu saja setelah mengacaukan semuanya. Rini hanya menghela napas pelan. Berdebat dengan putranya ini memang tidak akan ada habisnya. Mama harap kamu bisa bersikap lebih baik kepada Friska. Dia yang sekarang sudah menjadi istrimu. Kamu sudah dengar sendiri bukan? Tentang latar belakangnya. Dia sudah terlalu banyak merasakan kesedihan dalam hidupnya. Mama tidak bisa membayangkan kalau sampai putra yang Mama banggakan tega menyakiti perasaan perempuan, apalagi itu istrinya. Mama tidak mau kamu menambah penderitaannya, Digo. Rini terlihat sangat serius menasehati sang anak. Mama mengerti kalian menikah secara terpaksa karena keadaan. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa menjadi keluarga yang harmonis seperti pasangan suami istri pada umumnya. Mama berharap kalian bisa mempertahankan pernikahan ini dan bahagia selamanya. Tolong perbaiki sikapmu, sayang. Mama tidak pernah mendoakan yang buruk untuk kamu. Tapi Mama berharap kamu tidak akan menyesal nantinya jika terus bersikap seperti ini. Rini menatap teduh ke arah putranya tersebut. Sementara Ardigo hanya diam, entah dia memikirkan perkataan sang ibu atau hanya menganggapnya angin lalu.
Friska memasuki ruang keluarga saat semua orang sedang terdiam dan sibuk dengan pikirannya masing-masing. Friska lebih tertarik mendekati Vano yang terlihat sibuk dengan mainannya. Hai, Vano sedang bermain apa? Main mobil-mobilan tante. Apakah tante boleh ikut? Tentu saja. Vano justru senang kalau ada yang menemani bermain, balas Vano antusias. Dia memang jarang memiliki teman bermain, Ardigo yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang untuk bermain bersama Vano. Tante pilih mobil yang mana? Tante suka yang ini. Oke. Kita balapan sampai ke sana ya tante, ucap Vano sambil menunjuk sudut ruangan yang diangguki oleh Friska. Mereka lalu bermain berdua dan saling tertawa sambil berusaha untuk menjadi juara dalam permainan kali ini. Kehebohan dan antusiasme dari keduanya tidak luput dari pandangan ketiga orang yang ada di sana, tak terkecuali Ardigo. Tanpa ia sadari, bibirnya menipis dan membentuk sebuah senyuman tipis. Rini yang melihatnya sangat senang, karena Vano terlihat nyaman bersama Friska. Meskipun dia mendengar Vano masih memanggil Friska dengan sebutan tante, Rini memilih diam dan tidak mempermasalahkan itu. Dia tidak ingin terlalu terburu-buru dan membuat Vano bingung nantinya. Lihatlah, dia tidak ada bedanya dengan Vano. Dasar gadis kekanakan. Ardigo membatin sambil menggelengkan sedikit kepalanya. Dia lalu teringat sesuatu dan merogoh saku celananya untuk mengambil ponsel. Ardigo membaca dengan teliti tiap tulisan yang terpampang di layar ponsel mahalnya. Sesekali keningnya berkerut karena terlalu fokus membaca file yang tadi dikirim oleh Harry. Ayo istirahat tante, Vano lelah. Oke Vano, balas Friska tersenyum sambil mengusap bulir keringat di dahi kecil Vano. Karena waktu sudah semakin larut, Ardigo, Friska dan Vano memutuskan untuk pulang. Reno dan Rini sudah menawarkan untuk menginap saja, namun Ardigo menolak karena besok harus ke kantor. Sering-seringlah datang ke sini. Mama senang berkumpul bersama kalian. Iya, Mama tenang saja, balas Friska sambil tersenyum. Oh iya, malam minggu ini menginaplah di sini. Adikmu juga akan pulang, ujar Rini kepada Ardigo. Oke Ma, kami usahakan. Kalau begitu kami pulang dulu Ma, Pa pamit Ardigo. Hati-hati, mobil Ardigo pun mulai melaju membelah heningnya malam. Vano terlihat nyaman duduk di pangkuan Friska dengan menyandarkan kepalanya ke dada Friska. Besok Vano sudah bisa sekolah kan? Tante, tanya Vano membuka suara. Sontak saja Friska dan Ardigo menoleh ke arah Vano. Friska sedikit tersentak mendengar pertanyaan Vano yang malah bertanya kepadanya. Bukankah seharusnya dia bertanya pada papanya? Batin Friska bingung. Pasalnya dia tidak tahu harus bilang apa, karena keputusan tentang kehidupan Vano ada di tangan sang ayah sepenuhnya. Vano sudah sembuh total, tidak ada yang sakit lagi, tanya Friska memastikan. Vano sudah sembuh, Tante. Vano merindukan teman-teman dan juga Cecil. Cecil itu siapa, sayang? Tanya Friska bingung. Cecil itu teman Vano, Tante. Dia itu orang yang baik, sama seperti mamanya. Wah syukurlah Vano punya teman yang sangat baik seperti Cecil. Friska terlihat antusias. Ardigo sesekali melirik ke arah Friska dan Vano.
Dia melirik bergantian kedua orang tersebut. Dia heran melihat kedekatan antara Friska dan Vano. Sejak kapan mereka menjadi sedekat ini? Bukankah Vano sangat sulit untuk dekat dengan orang lain? Itulah pertanyaan yang muncul di benaknya. Pasalnya dulu Vano bahkan tidak pernah mau dekat dengan Felicia. Dan kini dia baru menyadari kenapa putranya itu tidak pernah menyukai Felicia. Mungkin karena Vano bisa merasakan bahwa wanita itu bukanlah orang yang baik. Lalu kenapa dia bisa menjadi dekat dengan Friska? Apakah itu berarti Friska orang yang baik? Vano bisa merasakannya? Baiklah. Coba Vano tanyakan kepada Papa boleh atau tidak. Friska tetap mengembalikan keputusan kepada Ardigo, karena dia juga sadar diri bahwa Ardigo adalah orang tua Vano. Bukannya dia tidak mau mengakui Vano, hanya saja dia tidak mau sakit hati lagi mendengar ucapan pedas pria itu yang memintanya untuk tidak ikut campur masalah Vano. Boleh kan, Pak? Mendengar Vano memanggilnya, Ardigo pun menoleh. Kalau memang Vano sudah sembuh, Papa akan izinkan. Yeay, diizinkan oleh Papa, Tante. Vano terlihat senang mendengar jawaban sang ayah. Dia merasa seperti sedang berbagi kebahagiaan kepada ibunya sendiri. Ardigo sedikit tertegun melihat pemandangan di mana Vano yang semula duduk menyamping menghadap ke arahnya, kini tengah memeluk leher Friska dengan sorak bahagia. Sudah lama dia tidak melihat sikap Vano yang semanja itu. Ada rasa hangat yang mengalir ke hatinya ketika melihat dua orang di sampingnya yang terlihat senang dan saling berpelukan. Besok Vano mau bekal apa? Tante mau membuatkan bekal untuk Vano. Sepertinya Vano mendapatkan kebahagiaan yang bertubi-tubi malam ini. Iya sayang, supaya Vano semakin semangat sekolahnya. Vano mau nasi goreng, Tante. Tapi pakai bentuk yang lucu-lucu seperti punya Cecil. Cecil sering membagi bekalnya dengan Vano. Kata Cecil itu buatan mamanya. Enak ya Cecil punya mama? Ocehan Vano tersebut membungkam dua orang dewasa yang sedang bersamanya saat ini. Ardigo merasa dadanya seperti dihimpit oleh batu yang sangat besar sehingga membuat sesak yang teramat sangat. Sedangkan Friska menatap prihatin ke arah Vano. Dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh bocah yang ada di pangkuannya tersebut. Hei, jangan sedih seperti itu, ganteng. Kan Vano punya tante yang akan membuatkan bekal Vano, apapun yang Vano mau. Jadi sekarang Vano tidak boleh iri lagi kepada Cecil. Karena mulai besok Vano akan membawa bekal sendiri, sama seperti Cecil. Oke, ganteng. Oke, Tante. Senyum Vano yang sebelumnya sempat pudar kini kembali terbit di sudut bibirnya. Ardigo menghela napasnya lega melihat senyum putranya kembali terpancar. Haruskah dia berterima kasih kepada Friska? Karena selama ini belum pernah ada yang mengucapkan perkataan seperti yang diucapkan oleh Friska. Kalimat penyemangat sekaligus penenang untuk Vano. Yang bisa membuat Vano berpikir jika dia tidak sendiri di dunia ini. Bersambung.